Apa kabarnya adik-adik semua? Apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Ya, sudah pasti siap ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu bunyi, apa itu sumber bunyi, frekuensi, dan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap. Yang pertama, ada pengertian bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang berasal dari benda yang bergetar. Jadi, bunyi berasal dari getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran itulah yang menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, contohnya seperti benda-benda berikut ini. Jika benda berikut ini dipukul, maka akan menimbulkan getaran yang akan menghasilkan bunyi. Kemudian ada sumber bunyi. Sumber energi bunyi adalah semua bentuk benda atau hal yang dapat menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Sumber bunyi tersebut kemudian dapat bergetar karena pukulan, petikan, tiupan, gesekan, atau muncul secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sumber bunyi dapat berasal dari mana saja, termasuk manusia itu sendiri, karena memiliki alat untuk mengeluarkan sumber bunyi yakni pita suara. Saat kita berbicara atau bernyanyi, pasti suaranya akan bergetar. Namun, kita perlu mengetahui bahwa bunyi juga bisa muncul atau bersumber dari alam, seperti jika ada percikan air di sungai ataupun ketika air hujan mengenai atap rumah. Bunyi akan terdengar lebih keras jika berada di dekat sumber bunyi, dan sebaliknya, akan terdengar pelan jika menjauhi sumber bunyi. Hal ini membuktikan bahwa besar atau tinggi rendahnya bunyi tergantung pada frekuensi yang muncul pada sumber bunyi tersebut. Frekuensi inilah yang kemudian nanti juga akan mempengaruhi jarak tempuh bunyi tersebut bisa didengar sampai ke telinga manusia. Frekuensi bunyi adalah banyak getaran yang terjadi setiap detik untuk menghasilkan bunyi tertentu. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada infrasonik. Infrasonik adalah jenis bunyi yang sangat lemah, karena jumlah getaran dalam gelombang bunyi berenergi infrasonik kurang dari 20 getaran per detiknya. Jenis bunyi ini sangat sulit didengar oleh manusia tanpa alat bantu. Namun, hewan-hewan bisa mendengar jenis bunyi ini seperti gajah, anjing, dan jangkrik. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat manusia dengar tanpa alat bantu apapun, karena jumlah getarannya berkisar 20 hingga 20 ribu getaran per detiknya. Selain manusia, jenis bunyi ini juga bisa didengar oleh hewan. Yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah jenis bunyi yang levelnya sangat kuat di atas audiosonik, dengan jumlah getaran bisa lebih dari 20.000 getaran per detiknya. Bunyi jenis ini tidak bisa didengar oleh manusia dan hanya bisa didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi, memantul dan menyerap. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantulan, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang tersebut. Sedangkan penyerapan bunyi atau absorpsi bunyi adalah penyerapan gelombang bunyi oleh permukaan tertentu di mana energi gelombang diserap dan tidak dipantulkan kembali. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang keras, seperti tembok, batu, besi, kayu, dan tebing pegunungan ataupun goa yang mengakibatkan gema dan gaung. Gema dan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan benda yang dapat menyerap bunyi yaitu contohnya seperti karet, karpet, kertas, busa, spons, goni, wol, dan kain. Nah, maka dari itu tempat-tempat seperti bioskop, teater, studio, atau musik rekaman tidak menggunakan benda-benda yang keras agar mencegah gaung dan gema.